Lydia. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Bapak Rudi, umurnya berapa Bapak? 30 tahun. Alamatnya di mana? Di Desa Sumbersari. Baik, untuk pekerjaannya sebagai apa? Sebagai tukang pos. Baik Bapak, datang kemari ada keluhan apa? Pengen check up dok tentang jantung dan juga paru saya. Baik, untuk check up-nya itu Bapak ya, sebelumnya apakah ada keluhan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, karena Bapak ingin melakukan check up, maka saya akan melakukan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan auskultasi jantung, auskultasi paru, JVP, tes Trendelenburg dan Gruit namanya Pak ya, dan juga ada pemeriksaan X-ray dari jantung dan juga paru. Apakah Bapak bersedia? Ya. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak untuk Bapak bisa membuka bajunya Pak ya. Baik, silahkan Bapak menunggu di bed sembari saya akan mencuci tangan saya. Melakukan pemeriksaan auskultasi jantung untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan di jantung Bapak Pak ya. Nanti saya mohonkan Bapak untuk bisa rileks dan tenang. Di sini sudah saya naikkan kepalanya sebesar 30 derajat. Kemudian juga nanti saya minta Bapak untuk bernafas biasa saja, dan nanti jika ada kondisi seperti Bapak dalam posisi miring ataupun duduk, Bapak silahkan untuk mengikuti instruksi saya Pak ya. Apakah bersedia? Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan auskultasi di bagian katup mitral yang terletak di sekitar ICS 5, linea clavicula sinistra. Dan untuk pemeriksaan yang kedua yaitu di sekitar ICS 4 atau 5, linea sternalis sinistra yang merupakan letak dari katup trikuspid. Kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan di katup pulmonal yang terletak di sekitar ICS 2 dari linea sternalis sinistra. Dan yang terakhir yaitu di katup aorta yang terletak di sekitar ICS 2 dari linea sternalis dextra atau di kanan. Jadi tadi setelah saya melakukan pemeriksaan auskultasi jantung, itu saya mendapatkan irama dari suara jantung Bapak itu normal, dan kemudian untuk frekuensinya itu normal, tidak ada takikardi dan juga bradikardi, dan untuk intensitasnya itu normal, kuat, bisa didengar seperti Pak ya. Dan untuk bunyi jantung 1 dan 2-nya itu juga tunggal reguler, dan tidak saya temukan adanya suara tambahan. Sekian untuk pemeriksaan di auskultasi, dan hasil pemeriksaan ini akan saya masukkan ke rekam medis. Lalu saya lanjutkan ke pemeriksaan. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan JVP atau jugularis vena pressure, itu untuk mengetahui apakah ada keabnormalan dari jantung kanan Bapak Pak ya. Nanti saya harap Bapak untuk bisa bernafas seperti biasa saja. Yang pertama, Bapak bisa menghadap ke kiri Bapak. Baik, karena di sini saya tidak menemukan adanya titik kolaps, maka saya akan menaikkan kepala Bapak 30 derajat dengan menggunakan bantal. Bapak bisa diangkat kepalanya. Baik, Bapak bisa lagi tidurkan. Ya, baik. Untuk selanjutnya Bapak bisa menengok ke kiri. Baik, di sini saya akan mengurut vena jugularis Bapak dari angulus mandibula ke bagian bawah Pak ya, untuk menemukan apakah ada titik kolaps atau tidak. Saya mulai Pak ya. Baik, ketika saya telah menemukan titik kolapsnya, lalu saya akan menghubungkan dengan manubrium sterni dari pasien dengan menggunakan mistar yang tegak lurus dengan titik kolaps tersebut. Lalu saya akan mengukurnya.
Baik, saya dapatkan hasilnya itu 2 cm, yang dimana 2 cm ini akan saya tambahkan dengan 5 cm menjadi 7 cm. Nah, dimana hasilnya ini normal, tidak menandakan adanya kelainan di jantung kanan pasien karena normalnya itu adalah kurang dari 7 cm. Sekian Pak ya hasil pemeriksaan JPP akan saya. Baik, jadi sekarang saya akan melakukan penilaian pada foto X-ray dari pasien, di mana jika menggunakan foto X-ray yang asli dan terdapat peralatan yang memadai, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan marker dari foto. Di sini bisa kita lihat setelah dipasang pada lightbox, ini markernya menandakan R, yang berarti daerah foto di daerah ini merupakan daerah kanan. Dan kemudian juga mencari proyeksi dari foto. Di sini terdapat gambaran atau tulisan AP yang menandakan bahwa ini merupakan gambar foto toraks anteroposterior. Dan kemudian menentukan identitas dari foto apakah lengkap atau tidak. Di sini tidak terdapat nama dari pasien, yang terdapat hanyalah jenis kelamin, kemudian tanggal lahir dari pasien, dan kemudian ini merupakan kode X-ray pasien, dan juga terdapat tanggal pengambilan foto, di mana itu menandakan bahwa identitas foto ini tidak lengkap karena tidak mencantumkan nama. Dan kemudian selanjutnya kita mencari tahu apakah X-ray ini layak atau tidak. Yang pertama itu adalah mengetahui area dari foto. Di sini area pada foto ini mencakup seluruh kavum toraks dimulai dari apex paru hingga ke sudut costophrenikus dari pasien, yang menandakan bahwa luas dari ataupun foto X-ray ini mencakup keseluruhan kavum toraks. Dan kemudian mencari tahu apakah X-ray ini simetris atau tidak. Itu bisa dibuktikan dengan di sini foto X-ray ini simetris karena korpus vertebra pasien itu terletak di antara sudut sternoclavicularis dari pasien. Itu menandakan bahwa di sini gambaran foto toraks ini simetris. Dan kemudian untuk inspirasi dari pasien ini normal karena diafragma kanan itu terletak atau setinggi IGA 9-10 posterior. Dan kemudian untuk kondisi sinar X-nya itu di sini kondisi sinar X-nya cukup karena bisa kita lihat bahwa korpus vertebra pasien itu terlihat sampai ke torakal 3-4 seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan menentukan apakah gambaran anatomis dari jantung ini normal atau tidak. Di sini untuk bentuk jantungnya sendiri itu normal, yaitu seperti buah pir. Dan kemudian untuk ukuran dari jantungnya itu sendiri bisa diketahui dengan menggunakan kardio CTR atau cardiothoracx ratio, di mana pada gambaran X-ray ini tidak bisa kita mengukurnya karena tidak sesuai ukurannya. Tetapi CTR itu bisa dicari dengan yang pertama itu menentukan atau menggaris garis hayal yang sejajar dengan trakea, kemudian mencari juga garis khayal atau menggambar garis khayal di antara sudut costophrenikus. Dan kemudian untuk CTR itu merupakan rumusnya adalah T1. T1 itu adalah jarak terjauh di mana T1 itu merupakan jarak terjauh dari garis tengah trakea ke bagian sebelah kanan dari jantung yang terletak di sekitar atrium kanan. Dan kemudian T1 itu ditambahkan dengan T2, di mana T2 itu merupakan jarak terjauh dari garis tengah trakea menuju ke serambi atau ventrikel kiri, dan dibagi dengan DTI atau jarak terjauh dari sudut costophrenikus, dan kemudian dikali 100%. Nah, jika hasilnya itu lebih dari 50% itu menandakan adanya kardiomegali, dan jika kurang dari atau sama dengan kurang dari 50% itu
menandakan bahwa tidak terdapat pembesaran dari jantung. Dan kemudian dilanjutkan dengan menilai segmen anatomis dari jantungnya itu. Di sini ada atrium kanan, ada serambi kanan atau ventrikel kanan, di sini ada atrium dan juga ventrikel kiri. Itu normal, tidak terdapat pembesaran. Dan kemudian untuk apex dari jantungnya sendiri itu normal, tidak tertanam maupun terangkat. Nah, kita lanjutkan ke penilaian dari aorta dan juga aorta knot dari pasien. Ini yang pertama yaitu menggaris garis khayal di antara aorta, dan jika ditambahkan antara A1 dan A2, A1 merupakan jarak terjauh aorta ke kanan dan A2 adalah jarak terjauh dari garis tengah trakea ini menuju aorta yang paling kiri. Itu jika ditambahkan antara A1 dan A2-nya itu tidak boleh lebih dari 4 cm. Jika lebih dari 4 cm itu menandakan adanya pembesaran dari aorta ataupun dinamakan dilatasi aorta. Nah, selanjutnya yaitu menentukan apakah, dan di sini tidak terdapat adanya dilatasi aorta. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengetahui ada atau tidaknya elongasi dari aorta. Elongasi aorta itu bisa diketahui dari jarak teratas dari aorta jika dihubungkan dengan jarak terbawah dari klavikula itu jika kurang dari 1 cm itu menandakan adanya elongasi aorta, di mana pada gambaran ini tidak terdapat elongasi aorta karena jaraknya itu lebih dari 1 cm seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan mencari tahu hilus dari fototoraks ini apakah normal atau tidak. Di sini hilusnya itu normal karena hilus kanan itu lebih rendah daripada hilus kiri. Dan kemudian untuk hilusnya itu normal, dan untuk corakan bronkovaskulernya dari gambaran ini itu normal, tidak terdapat penambahan corak ataupun pengurangan seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk parenkim dari parunya itu sendiri itu normal, tidak terdapat edema maupun tidak terdapat perkabutan maupun konsolidasi dari parenkimnya. Dan juga untuk sudut costophrenikusnya sendiri ini di sini normal, tidak terdapat gambaran dari efusi pleura itu. Nah, sekian interpretasi dari gambaran X-ray toraks ini. Bapak silahkan menuju ke bed. Terima kasih. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tes Trendelenburg untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan dari vena di kaki Bapak, meliputi keabnormalan dari vena superficial dan juga vena profunda namanya Pak ya. Nanti saya akan menggunakan alat yang bernama tourniquet. Sebelumnya Bapak bisa ditekuk kaki kanannya Pak. Akan saya peras sehingga aliran darahnya menuju ke jantung ya Pak. Kemudian akan saya pasangkan tourniquetnya sehingga menekan vena superficial tetapi tidak sampai menekan vena profundanya. Baik Bapak, saya sekarang persilahkan Bapak untuk berdiri. Berdiri Pak, dan saya akan mengamati dari belakang selama 20 detik. Ketika sudah 20 detik, maka saya akan melepaskan tourniquetnya dan akan saya amati selama 15 detik. Baik, pada pemeriksaan ini saya juga akan melakukan metode yang sama di kaki kiri pasien maksud saya. Bapak silakan untuk duduk. Baik, dari pemeriksaan vena di kaki kanan maupun kiri Bapak, tadi saya menemukan tidak terdapat keabnormalan vena, baik vena superficial maupun vena profundanya Bapak ya. Baik, sekian dari pemeriksaan tes. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Bruits untuk menilai ada atau tidaknya keabnormalan dari arteri dan untuk mengetahui apakah ada gejala penyakit aneurisma maupun arteriosklerosis gitu Pak ya. Nah, sekarang saya mulai pemeriksaannya dengan menggunakan stetoskop. Yang pertama adalah di bagian
arteri karotis. Silahkan bernapas biasa Pak ya. Baik. Kemudian di aorta abdominal. Kemudian di arteri renalis. Kemudian di arteri iliac. Dan yang terakhir, pemeriksaan dilakukan di arteri femoralis, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan pakaian dari pasien dibuka, maka dinyatakan bahwa hal itu normal. Nah, kemudian setelah saya melakukan keseluruhan hasil pemeriksaan di keseluruhan arteri, maka didapatkan hasil bahwa tidak ada keabnormalan dari arteri. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi paru untuk menilai ada atau tidak keabnormalan dari paru-paru Bapak Pak ya. Nah, sekarang akan saya lakukan pemeriksaannya dengan menggunakan stetoskop. Nanti saya harapkan Bapak untuk bisa bernafas dalam. Saya mulai pemeriksaannya Pak ya. Bisa bernafas dalam Pak. Hembuskan. Nafas dalam, hembuskan. Baik. Jadi untuk selanjutnya saya meminta Bapak untuk dalam posisi duduk. Saya lakukan kembali auskultasi di lapang paru Bapak Pak ya, untuk mengetahui ada atau tidak keabnormalan dari paru-paru Bapak. Tarik nafas dalam Pak. Hembuskan. Baik Bapak, jadi ketika saya lakukan pemeriksaan auskultasi paru ini saya tidak menemukan adanya kelainan di suara paru-paru Bapak, dan juga tidak saya temukan adanya suara tambahan seperti suara wheezing itu tidak ada Pak ya. Jadi keseluruhan pemeriksaan auskultasi parunya itu normal. Dari keseluruhan hasil pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan auskultasi jantung dan juga paru, kemudian ada pemeriksaan tes Trendelenburg, tes Bruits, juga ada pemeriksaan JVP dan juga penilaian foto X-ray toraksnya Bapak, itu semua hasilnya itu normal, tidak terdapat kelainan di jantung maupun paru-paru Bapak Pak ya. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik Bapak, jika tidak ada pertanyaan maka pemeriksaan saya sudahi Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Terima kasih kembali.